Setelah perkenalan, yuk langsung saja kita lihat isi dari majalah kelompok 6 mengenai kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, dalam prakteknya, semua keputusan dan pemikiran terpusat pada pemimpin kala itu, yakni Soekarno. 3 latar belakang demokrasi terpimpin. Pertama, dari segi politik. Kegagalan Badan Konstituante dalam membuat UUD yang baru menggantikan UUD 1950. Kedua, segi keamanan nasional. Munculnya gerakan-gerakan separatisme yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Dan yang ketiga, segi perekonomian. Seringnya berganti-ganti kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak bisa dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Awal mula terbentuknya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966, di mana semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ini memberi Soekarno kekuasaan yang amat besar dan juga kuat. Pada Februari 1957, Presiden Soekarno menolak demokrasi parlementer barat yang dianggapnya melemahkan pemerintah dan memperkuat oposisi. Soekarno menginginkan sistem yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia. Pada 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945 dan memulai demokrasi terpimpin. Sistem ini memusatkan kekuasaan di tangan Soekarno, melemahkan parlemen, serta membatasi kebebasan politik dan partai oposisi seperti Masyumi dan PSI. Selama demokrasi terpimpin, kekuasaan terfokus pada Soekarno, tentara, dan juga PKI. Sementara, ekonomi memburuk dan ketegangan politik meningkat. Ekonomian. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin gagal di Indonesia, membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan, yakni pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, penurunan nilai uang, deklarasi ekonomi, dan meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri, juga peleburan bank, yang akan kami bahas di halaman selanjutnya. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangatlah rumit. Saat itu, bangsa Indonesia dihadapkan pada hal yang rumit, yaitu masih adanya campur tangan dari bangsa kolonial, sehingga menjadi kendala dalam mengatur perekonomian bangsa. Adapun beberapa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dari segi ekonomi pada masa tersebut adalah inflasi, defisit anggaran, utang luar negeri, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Politik. Di era demokrasi terpimpin, kekuasaan politik berpusat pada 3 pihak, yakni Presiden Soekarno, tentara, dan PKI. Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen memiliki otoritas. Demokrasi terpimpin bercorak otoriter. Sebagai konsekuensinya, tentara memasuki panggung politik, sementara Islam politik yang diwakili oleh Masyumi terpinggirkan. 3 kemunduran politik yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Pertama, melemahnya fungsi partai politik dan parlemen. Kedua, tidak diadakannya pemilihan umum. Ketiga, pembagian kekuasaan kepada beberapa pihak saja. Dengan demikian, kekuasaan utama termasuk pengambilan keputusan ada di tangan presiden dan tidak lagi di tangan partai politik dan parlemen. Soekarno dan tentara berbagi tugas. Soekarno fokus pada urusan ideologi, luar negeri, dan praktik politik di tengah publik. Lalu tentara memegang peranan di bidang pemerintahan daerah, nasionalisasi perusahaan Belanda, administrasi dan keamanan dalam negeri. Begitu pula anggota parlemen yang terpilih dari pemilu 1955 digantikan dengan MPRS dan DPR yang berada di bawah kontrol Soekarno. Dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan peta kekuatan politik. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan dari proses politik demokrasi parlementer di Indonesia. Antara 1960 sampai 1965, kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan Presiden Soekarno yang didampingi oleh Angkatan Darat dan PKI. Demokrasi terpimpin dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan 1. Pembubaran Konstituante, 2. Berlakunya kembali UUD 1945, 3. Tidak berlakunya UUD S 1950, 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Pada masa ini, Soekarno bekerjasama dengan 3 kekuatan utama,
Yang pertama militer, kedua PKI, ketiga partai nasionalis. Namun, ketegangan antara militer dan PKI memuncak dalam peristiwa G30S 1965 yang mengakhiri demokrasi terpimpin dan mengantarkan Indonesia ke era Orde Baru di bawah Soeharto. Irian Barat merupakan daerah yang dikuasai Belanda sejak zaman kolonial. Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan Belanda yang menolak mengakui jika wilayah tersebut bagian dari NKRI sesuai dengan isi perundingan konferensi Meja Bundar. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menganggap pengembalian Irian Barat sebagai agenda nasional yang jauh lebih besar. Indonesia akhirnya memutus hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960 dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Indonesia kemudian melakukan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, yang berlangsung dari tanggal 19 Desember tahun 1961 sampai 15 Agustus tahun 1962. Di penghujung tahun 1961, Soekarno sebagai Panglima tertinggi mencetus pembentukan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, sekaligus mengumumkan Trikomando Rakyat yang isinya itu: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkanlah sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 15 Januari tahun 1962, Belanda menyerang 3 kapal pengintai milik Indonesia di Laut Arafuru. Dalam pertempuran tersebut, Komodor Yosudarso bersama seluruh awak kapalnya gugur. Hal ini membuat pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mempercepat operasi militer di Irian Barat. Soekarno memerintahkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Brigjen Soeharto selaku Panglima Komando Mandala untuk menjalankan 3 tahapan operasi militer, yaitu penyusupan, serangan terbuka, dan konsolidasi atau penegakan kekuasaan secara penuh di Irian Barat. Sebelum pertempuran terjadi, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk merundingkan perdamaian antara dua pihak. Dengan bantuan diplomat Ellsworth Bunker, perundingan ini menghasilkan persetujuan New York pada 15 Agustus tahun 1962 yang isinya memerintahkan Belanda untuk menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada UNTEA pada 1 Oktober tahun 1962 dan kemudian mengembalikan kedaulatan pada Indonesia di tanggal 1 Mei 1963. Indonesia harus mengadakan referendum atau penentuan pendapat rakyat di ringkas Pepera sebelum akhir 1969 untuk menentukan Irian Barat akan masuk Indonesia atau memilih merdeka. Pepera pun digelar pada tanggal 14 Juli tahun 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus tahun 1969 di Jayapura. Dengan hasil, Irian Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian melaporkan hasil Pepera tersebut dalam sidang umum ke-24 PBB dan hasilnya pun diterima pada tanggal 19 November tahun 1969. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada era demokrasi terpimpin merupakan konflik yang berlangsung pada tahun 1963 sampai 1966 yang dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Pada masa itu, Presiden Soekarno menilai pembentukan Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dapat mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Konfrontasi dimulai ketika Inggris berencana membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Soekarno menganggap bahwa pembentukan federasi ini sebagai upaya kolonialisme baru yang didukung oleh Barat dan bertujuan untuk mengepung Indonesia. Selain itu, Soekarno juga khawatir federasi ini akan menghalangi cita-cita Indonesia untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Soekarno meluncurkan kampanye besar-besaran dengan slogan Ganyang Malaysia. Indonesia mulai melancarkan aksi militer, termasuk mengirim pasukan khusus ke perbatasan Kalimantan, serta mendukung gerakan-gerakan separatis di Sabah dan Sarawak. Selain itu, Indonesia melakukan propaganda untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meski tidak berkembang menjadi perang terbuka besar-besaran, konfrontasi ini melibatkan serangkaian insiden militer di perbatasan Kalimantan antara pasukan Indonesia dan Malaysia yang didukung oleh tentara Inggris dan Persemakmuran.
Operasi militer Indonesia melibatkan infiltrasi tentara dan gerilyawan yang berusaha menciptakan ketidakstabilan di wilayah Malaysia Timur. Konfrontasi mulai mereda setelah pergantian kepemimpinan di Indonesia menyusul peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966, dalam sebuah perundingan di Bangkok, Malaysia dan Indonesia mengumumkan perdamaian setelah Soekarno mengutus Adam Malik sebagai wakil untuk berunding dengan Tunku Abdul Rahman. Aksi kekerasan berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Indonesia secara resmi mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1967. Konfrontasi dengan Malaysia memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya dan menambah beban ekonomi yang sudah terpuruk. Di sisi lain, konfrontasi juga digunakan oleh Soekarno untuk menguatkan posisinya di dalam negeri dengan menggalang dukungan dari kelompok militer dan komunis dalam rangka mempertahankan cita-cita revolusi dan mengatasi tekanan Barat. Peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1965. Perkembangan ekonomi. Buruknya perekonomian pada masa demokrasi terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Pertama, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Kedua, penurunan nilai uang. Ketiga, deklarasi ekonomi. Keempat, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Kelima, peleburan bank. Pertama, pembentukan Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang diketuai oleh Muhammad Yamin dan beranggotakan 50 orang. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas. Apa saja sih tugas dari Bappenas? Pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai: pertama, uang kertas Rp500 menjadi 50 perak. Kedua, uang kertas Rp1.000 menjadi 100 perak. Dan yang ketiga, pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Namun, usaha tersebut tidak dapat mengatasi kemerosotan ekonomi. Para pengusaha di daerah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang menjadi murah. Namun, tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang. Kas negara sendiri defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa perhitungan matang. Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp1.000 menjadi 1 perak. Akibatnya, bukannya berkurang, inflasi malah makin parah. Indonesia mengalami hiperinflasi pada 1963 sampai 1965. Inflasi mencapai 600% pada 1965. Deklarasi ekonomi. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi yang berisi 14 peraturan pokok. Dekon dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang oleh Bappenas. Tujuan Dekon yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Sayangnya, Dekon tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Kegagalan Dekon disebabkan oleh: pertama, tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar. Kedua, perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tiga, konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi.
selanjutnya, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah juga membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Yang terakhir, peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres nomor 7 1965 didirikan Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi, angka ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara, sebab saat itu belum ada lembaga pengawas. Sekian penjelasan kami mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang sudah kami susun dengan media majalah dan juga kami ringkas ulang dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Unzurna. Saya Novarisa. Saya Najwa. Saya Hafiz. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.